Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali hari ini Dialog Khusus kembali hadir untuk menyapa Anda selama 1 jam ke depan. Dan tentu bersama saya Devi Ade yang akan memandu Dialog Khusus pada hari ini. Kami juga sudah menyiapkan tema yang luar biasa yang nantinya akan kita kupas tuntas dalam program kali ini adalah Menuju Innotech Kota Kediri 2024. Sudah bersama dengan saya juga pada kesempatan hari ini dua narasumber di segmen pertama. Nanti di segmen berikutnya kami juga akan mengajak beberapa narasumber lainnya untuk ikut mengupas tuntas tentang tema yang sudah kita siapkan pada Dialog Khusus episode kali ini. Narasumber yang ada di sebelah kiri saya tepat sudah bersama dengan saya Pak Heri Krismono selaku Sekretaris Bapeda Kota Kediri. Pak, kabarnya sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat luar biasa. Ya. Sudah siap Pak ya untuk memberikan informasi apapun tentang Innotech di Kota Kediri kepada pemirsa. Ya. Baik, dan di sebelah paling ujung juga sudah bersama saya Mas Edwin Priyajatmika selaku Ketua APSAI Kota Kediri atau Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia. Halo Mas Edwin, halo, kabarnya baik, sehat juga? Sehat. Alhamdulillah. Nah, pada segmen pertama ini kami akan membahas sedikit tentang Innotech atau inovasi teknologi yang mungkin ini sudah tidak asing di telinga pemuda-pemudi khususnya masyarakat Kota Kediri, bahwa Kota Kediri ini punya concern dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, di mana guna menggali dan menjaring potensi tersebut, pemerintah Kota Kediri ini melalui Bapeda kembali menggelar Lomba Innotech 2024. Nah, ini kita akan mengupas dulu dari awal mungkin dari Pak Heri ya, atau Pak Kris, bisa dipanggil Pak Kris aja. Yeah. Ini terkait dengan tujuan utama dari Lomba Innotech Kota Kediri di tahun 2024 ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Mbak Devi. Ya. Ya, Mas Edwin. Siap, Pak. Dan pemirsa semuanya. Kita sampaikan di sini bahwa rencananya pada tanggal 30 November sampai tanggal 1 Desember 2024, pemerintah Kota Kediri melalui Bapeda akan melaksanakan kegiatan puncak acara Lomba Innotech Kota Kediri tahun 2024. Jadi saya katakan ini puncak acara. Yeah. Kenapa demikian? Karena sebenarnya rangkaian acara Lomba Innotech itu sudah dimulai semenjak bulan Juli yang lalu. Oke. Ya, jadi ini tuh sudah merupakan puncak acaranya yang nantinya akan digelar di Atrium Kediri Town Square tanggal 30 mulai jam 10 pagi sampai pada hari Minggu tanggal 1 Desember jam 9 malam. Nah, ini puncak acaranya itu ada beberapa kegiatan, salah satunya terkait dengan pameran Innotech dari hasil seleksi yang kemarin kita lakukan, yang sudah menelurkan juara-juaranya. Nanti akan kita tampilkan dalam stand-stand yang ada, sekitar 9 stand nanti yang akan ada di situ, ada booth-boothnya di situ. Termasuk juga ada kegiatan rangkaian acara yang lainnya. Dalam hal ini karena Innotech di tahun 2024 ini nanti, ini pameran Innotech tahun 2024 ini nanti, temanya adalah teknologi yang ramah anak. Teknologi ramah anak. Nah, secara kebetulan event tersebut yang nanti akan dimulai tanggal 30 jam 10 pagi tadi, nanti itu langsung akan dihadiri secara pribadi oleh Ibu PJ Wali Kota. Ada dari perwakilan Kementerian PPPA, ada perwakilan dari Ketua APSAI Jakarta sana, Sekjen APSAI juga hadir, termasuk dari perwakilan DP3 Provinsi Jawa Timur. Nah, rangkaian acaranya selain penganugerahan bagi pemenang Lomba Innotech, juga ada pengukuhan pengurus APSAI Kota Kediri, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia, yang akan dikukuhkan oleh langsung Ketua APSAI-nya. Nah, tadi sampaikan tadi, Mas Edwin kita hadirkan di sini sebagai Ketua APSAI Kota Kediri. Kita berharap kolaborasi antara APSAI dan pemerintah Kota Kediri untuk mewujudkan Kota Kediri menuju kota layak anak. Nah, ini peran-peran beliau-beliau sebagai pemangku perusahaan sangat kita harapkan. Sehingga
Kota Kediri segera tercapai untuk menuju kota layak anak. Mungkin nanti Mbak Devi bisa menanyakan langsung kepada Mas Edwin, kira-kira apa sih APSAI, perannya APSAI itu apa? Nanti Mas itu. Jadi saya sampaikan di awal bahwa ini rangkaian acaranya akan dilaksanakan tanggal 30 dan tanggal 1 Desember. Terbuka untuk umum. Dan gratis Pak tentunya ya. Kita memilih tempat perbelanjaan sebagai venue dari puncak acara Lomba Inotek dengan tujuan supaya masyarakat Kota Kediri dan seluruh pengunjung Kediri Town Square bisa mengikuti acara secara langsung, interaktif, ikut dalam kegiatan tersebut. Karena di dalam itu ada panggung juga, ada dialog interaktif, ada beberapa kegiatan termasuk adanya lomba-lomba foto dan sebagainya. Nanti bisa diikuti secara gratis oleh warga yang hadir di Kediri Town Square. Oke, jadi kita sebelum beranjak ke APSAI, kita sedikit dulu Pak dikupas lagi. Ini mumpung sangat menarik ya mungkin buat masyarakat, karena memang tempat dari puncak Inotek ini di pusat keramaian yang bisa dijangkau oleh masyarakat secara umum. Di situ tadi selain ada rangkaian Pak ya, dan di situ juga terselipkan beberapa lomba yang diikuti pada hari puncaknya itu juga Pak. Betul. Termasuk lomba apa aja Pak tadi Pak? Tadi saya katakan ada dari Radar Kediri terkait dengan lomba foto, termasuk juga ada kegiatan dari teman-teman yang pengusaha internet, ada edukasi internet ramah anak di dalamnya, macam-macam ada interaktif yang lainnya yang muncul nanti di acara-acara tersebut. Banyak sekali karena kita menggandeng seluruh komponen masyarakat Kota Kediri, termasuk perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap anak, sehingga itu bisa mendukung acara ini semuanya. Oke, luar biasa sekali. Nah, bisa di-highlight ya pemirsa untuk Anda datang di Atrium Kediri Town Square pada tanggal 30 November sampai 1 Desember 2024. Kita beralih dulu ke Mas Edwin terkait dengan APSAI atau Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia, yang mana pada kesempatan di Inotek ini juga digandeng oleh Bapeda untuk mewujudkan kota ramah anak atau kota layak anak gitu ya untuk Kota Kediri. Bisa dijelaskan mungkin Mas Edwin, APSAI sendiri itu seperti apa sebenarnya? Jadi Pak Kris tadi sudah menyampaikan menuju Kota Kediri kota layak anak ya. Dan untuk mewujudkan kota layak anak itu perlu komitmen dari multisektor dan multi aktor antara pemerintah, akademisi, masyarakat, media, dan ini yang terakhir dunia usaha, swasta. Nah, disinilah akhirnya hadir dan dibentuk APSAI Kota Kediri untuk mengorganisir perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kota Kediri agar dalam pelaksanaan kegiatan usahanya itu banyak memperhatikan hak-hak anak. Jadi ada 3P yang kita tekankan dalam program APSAI itu. Yang pertama, pelesai, produk, dan program. Pelesai itu artinya dalam penerapan kebijakan di lingkungan kerja nanti itu juga sangat memperhatikan hak-hak anak. Mungkin contoh sederhana, ketika salah satu karyawan minta izin untuk mengambil rapot, perusahaan sudah dengan pengertiannya memberikan izin karena melihat itu hak anak yang memang harus dipenuhi, hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Apalagi kita ada program besar menuju Indonesia Emas 2045. Harapannya nanti Kota Kediri menjadi salah satu pihak yang juga berkontribusi dalam terwujudnya Indonesia Emas itu. Kemudian produknya yang dihasilkan dari kegiatan bisnis itu benar-benar memperhatikan hak anak produknya, termasuk cara pemasarannya yang memang produknya itu peruntukannya tidak untuk anak-anak, lebih diperhatikan lagi cara pemasarannya. Itu yang akan kita dorong. Kemudian terkait program itu secara umum perusahaan memiliki peran aktif di masyarakat dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Seperti itu. Oke, kalau untuk P yang terakhir ini contoh konkretnya seperti apa, Mas? Melindungi anak-anak yang terkena dampak keadaan darurat atau bencana. Jadi di sini APSAI juga bisa turut hadir ketika ada kebencanaan itu. Terus kemudian mendorong pemerintah dan masyarakat dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak, dan bisa juga menghargai hak anak dalam pengaturan keamanan. Seperti itu. Oke, jadi memang dari APSAI sendiri ini juga memiliki peranan di mana itu merupakan perusahaan-perusahaan swasta ya, baik itu yang dia bisa menghasilkan produk ataupun perusahaan jasa juga. Oke, kalau di Kota Kediri sendiri ini yang mungkin sudah tergabung dalam APSAI sejauh ini itu seperti apa, Mas? Ya,
Kalau yang di Kota Kediri sendiri yang sudah kita gandeng untuk bisa bergabung di Apsai, yang jelas pusat perbelanjaan, karena kan memang tempat berkumpulnya masyarakat Iya. dari semua segmen, dari semua usia. Bahkan ini menjadi salah satu program yang akan kita jalankan di pertama setelah kita dikukuhkan. Kita akan mengedukasi pusat-pusat perbelanjaan agar dalam kegiatan usahanya benar-benar memperhatikan keamanan anak. Seperti yang mungkin pernah terjadi di suatu pusat perbelanjaan, ada anak mengalami peristiwa Iya. sehingga harus meninggal karena kecelakaan di tempat parkir, Iya. yang mana sebenarnya seberapa kencang sih kalau di tempat parkir itu. Oke. Cuman karena ada kelalaian, ada faktor-faktor yang sebenarnya bisa diantisipasi sehingga nggak sampai terjadi gitu loh Mbak. Nah, kita pengen hadir di situ. Saya pengen hadir di situ untuk bisa berkontribusi dalam mewujudkan kota layak anak. Oke, baik. Jadi memang fasilitas-fasilitas yang ramah anak juga itu Ya. harus semakin ditambah dan Betul. dibenahi begitu ya. Ya. Betul. Oke, mungkin terakhir ajakan dan juga pesan kepada masyarakat khususnya para perusahaan-perusahaan ini terkait dengan Apsai seperti apa? Iya. Jadi Apsai ini bukan bentukan pemerintah. Iya. Apsai ini lembaga independen yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan swasta yang ingin dalam melaksanakan kegiatan usahanya bisa lebih memperhatikan hak-hak anak. Karena saya meyakini, saya juga ada bidang usaha yang saya geluti. Ketika kita juga memperhatikan hak anak, itu pasti akan berdampak ke perusahaan kita. Mungkin secara konkret, mungkin value sebuah perusahaan jadi meningkat. Ya. Iya. Orang akan merasa aman ke suatu pusat perbelanjaan jika dia sudah menerapkan perusahaan layak anak. Iya. Pasti akan lebih nyaman. Jadi akhirnya lebih banyak pengunjung yang datang. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin bisa ditangkap oleh para pelaku bisnis atau perusahaan swasta yang ada di Kota Kediri. Mari kita bersama-sama untuk bergabung di Apsai untuk menjadikan perusahaan yang Bapak Ibu pimpin menjadi perusahaan yang layak anak, sehingga berkontribusi ke kota yang kita cintai ini menjadi kota yang layak anak. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kris ataupun dari Mas Edwin sendiri terkait dengan Apsai. Ini tujuannya salah satunya adalah untuk mewujudkan Kota Kediri layak anak di tahun depan ya. Semoga saja. Amin. Ya. Gitu. Pemirsa, kami nanti akan segera kembali hadir dalam dialog khusus hari ini. Tetaplah bersama kami.